dari awal sudah mengatakan do not underestimate with this guy ya. Beliau bukan ketua umum partai, bukan pengusaha, bukan orang kaya, bukan juga orang yang punya banyak koneksi, tapi 2 periode bisa memimpin Indonesia spesial. Don't underestimate ini dari tahun 2014 ya? Dari tahun 2014. Wah. Dari 2014. Udah diramalkan ini orang sorangan. Dan terbukti 2 periode lancar. Nah, tetapi untuk pernyataan kali ini saya tetap berpikir ayamnya berkokok terlalu cepat gitu. Fajarnya masih sangat panjang, tetapi pasti ada maksud dan tujuan. Salah satu kelebihan Pak Jokowi itu sangat detail membaca survei. Kelebihan Pak Jokowi selalu memprediksi 2-3 langkah ke depan, dan itu baik buat kita cermati. Jokowi makin dihujat itu makin melejit. Justru orang sekarang itu yang ditakut itu Gibran. Makin naik dia. Saya kepengen Pak Jokowi dihujat terus. Ya, makin banyak maki-maki. Besok lagi akan datang menjadi sekjen PBB. Ini bisa terjadi. Dimaki-maki masalah ijazah, tahu-tahu menjadi ekonom dunia. Ini nyata. Ya, jadi saya melihat pembenci-pembenci Pak Jokowi sajalah yang bermain ini. Masalah Gibran, siapa bilang meredup? Justru orang sekarang itu yang ditakut itu Gibran. Takut karena apa Bang sama Gibran Bang? Sama Wapres? Takut jadi yang akan datang itu orang udah Gibran. Jadi bermacam-macam cara bagaimana caranya mengganjel Gibran dengan isu ijazahnya dan segala macamnya. Pak Jokowi lebih baik itu kan daripada Pak Prabowo. Ya, kalau itu pertanyaannya kan Anda ingin menjebak saya ceritanya. Nah, saya mau katakan bahwa saya jujur aja lah. Buat kami Pak Jokowi is the best. Ya, tadi kan Anda sudah menyebut bahkan Bloomberg New Economy memilih dia sebagai salah. Perlu pakai ijazah itu. Iya kan? Iya. Orang bilang palsu, ternyata dunia kan? Itu. Ya, Bloomberg tahu kan, Bloomberg New Economy itu organisasi, salah satu organisasi yang sangat bereputasi tinggi, itu memilih Pak Jokowi sebagai salah seorang badan penasihatnya, ya. Jadi saya mau bilang dia emang keren, ya. Nah, jadi saya pendukung itu Jokowi. Nyata itu. Tapi yang saya mau bilang begini, Armando konsistennya luar biasa ya. Oh iya. Tapi saya mau bilang satu hal. Sebetulnya sebagian dari pendukung Jokowi ini, Bung Mardhani, itu kemarin itu sempat ragu, ya. Sebagian bahkan menyatakan kalau memang misalnya ini kasusnya adalah ketika Pak Prabowo akhirnya memberikan amnesti kepada siapa? Mas Hasto ya. Itu yang marah dengan Bung Mardhani nggak perlu dijelaskan, udah iya, sama kita, udah nggak perlu lagi. Ya, langsung itu dulu iya. Nah, langsung ketika itu sebagian lah ya, sebagian mengatakan, wah kalau gitu Pak Prabowo mengkhianati kepercayaan kami terhadap beliau. Ingin meletakkan Pak Jokowi pada posisi yang sangat terhormat dan menentukan di partai ini, dan kami rela untuk itu. Nah, tentang kapan siapa Mr. J, tunggu saja, nanti akan jadi kejutan. Ya, kapan Bang? Segera, sabarlah. Oke. Iya kan? Dan ini juga akan berdampak pada proses hukum yang ya terjadi lagi soal ijazah palsu, tanda tanya deh kalau gitu. Ijazah asli dong bilang yang diklaim palsu. Ijazah aja deh kalau gitu. Ijazah asli Pak Jokowi yang diklaim palsu. Kami hari ini memakai frasa itu saja. Oke. Ya. Gimana? Akan ada dampaknya, implikasinya gitu? Implikasi apa? Apa ya bagi proses hukum? Maksudnya ada alat bukti, muatan, or kita yakini polisi independen di dalam melaksanakan tugasnya. Oke. Dan kita nggak ada intervensi. Woi, lakukan begini, nggak ada. Aku ganti kalau gitu narasinya, apa diksinya gitu. Apa ya namanya? Tadi kan sampai lupa jadinya. Membantu proses hukum, mempercepat proses hukum ini agar boleh saja kami sebagai kader kemudian mempertanyakan, ya kan? Bukan intervensi ya, bertanya, Pak sudah sampai di mana? Walaupun sampai sekarang masih kita pikirkan, apakah akan kita lakukan itu?
Gini, jangan juga jadi salah persepsi nih di tengah masyarakat ini. Partai politik, emang anggotanya siapa? Rakyat Indonesia bukan? Yang tergabung dalam partai politik. Rakyat Indonesia toh? Betul. Artinya kita punya hak yang sama, equality before the law katanya. Betul Bang ya? Siap. Itu istilahnya kan. Jadi jangan kemudian ketika di sana klaim A, kemudian yang benarnya adalah B, kemudian dipertentangkan, biarkan itu jadi urusan hukum. Oke. Karena apa? Kita sama, setara di mata hukum. You boleh, kebebasan bicara itu dilindungi oleh undang-undang, tapi dibatasi dengan hak orang lain. Jadi bisa saja kita bicara apapun by data, fakta. Tetapi kalau kemudian kebohongan, yang berbahaya dari kebohongan ini cuma satu. Jika dia disuarakan terus-menerus dan di backup oleh media, maka dia jadi kebenaran.